don't know what it is that you've done to me. Silakan menonton, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para dosen yang sangat saya hormati dan teman-teman mahasiswa sekalian. Perkenalkan, nama saya Juniarti Dewa, NIM 2018 39056. Saya dari Universitas Patimura Ambon, jurusan Bimbingan dan Konseling. Izinkan saya di sini untuk mempresentasikan hasil laporan saya yang berjudul tentang survei masalah BK, khususnya bimbingan karir, di mana pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, pembahasan permasalahan, dan yang terakhir adalah penutup di mana terdapat kesimpulan dan saran. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi, karir merupakan suatu hal yang ditempuh seseorang selama ia menjalani kehidupannya. Setiap individu yang akan berkarir memerlukan persiapan untuk merencanakan karir yang diinginkan. Salah satunya adalah peserta didik atau yang menjadi subjek di sini adalah remaja yang tengah berada pada masa akhir karir sekolah, sehingga perlu untuk merencanakan karir di masa mendatang, bukan saja pada masa akhir persekolahan atau kelas 12, tetapi dari kelas SMA kelas 1 itu diharapkan kepada peserta didik untuk merancang. Jadi bukan saja pada kelas 3 SMA, tetapi pada kelas 1, kelas 2, sampai kelas 3 itu diharapkan peserta didik atau siswa itu sudah mempunyai tahap-tahap perencanaan yang harus disusun atau skedul-skedul supaya tidak bingung atau bimbang untuk mau kemana atau untuk melanjutnya kemana, untuk jenjang perguruan tinggi mau kemana, apakah mau tes atau mau bekerja atau mau melanjutkan studi dalam perkuliahan. Kemudian menurut Soekardi dan Sumianti pada tahun 1993 pada halaman 21 ia memaparkan bahwa perencanaan karir merupakan serangkaian proses panjang yang dilalui oleh individu untuk persiapan yang bukan hanya untuk satu keputusan melainkan untuk puluhan keputusan. Dalam artian bahwa perencanaan karir memerlukan persiapan yang matang sebab akan mempengaruhi banyak keputusan dalam kehidupan seorang individu atau siswa tersebut. Pada kehidupan nyata sering terjadi permasalahan yang dihadapi para siswa yang tidak dapat diatasi oleh dirinya sendiri, sehingga siswa membutuhkan bantuan dari pihak lain. Contohnya seperti guru BK, konselor, psikolog, dan lain-lainnya. Permasalahan karir yang terjadi pada remaja biasanya berkaitan dengan pemilihan jenis pendidikan yang mengarah pada pemilihan jenis pekerjaan di masa depan. Perencanaan karir masa depan, pengambilan keputusan tentang karir masa depan, dan informasi tentang kelompok kerja yang ada dengan persyaratan yang harus dimiliki sesuai dengan kemampuan setiap individu. Jadi, permasalahan ini sangat penting untuk diperhatikan. Sehubung dengan banyaknya kebingungan yang dialami oleh remaja dalam menentukan arah karirnya ke depan, tidak hanya itu, tetapi kebimbangan karir pada remaja akan berakibat pada pencapaian kematangan karir siswa atau individu tersebut. Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam upaya pencegahan maupun penanganan masalah siswa yang ada di sekolah seperti bimbingan klasikal, bimbingan karir, juga bimbingan kelompok, akan tetapi permasalahan tersebut masih nampak dan membutuhkan penanganan yang lebih baik. Berbicara tentang perkembangan karir merupakan pembicaraan yang menarik untuk dibahas. Hal ini dikarenakan perkembangan karir individu di sepanjang rentang hidupnya terintegrasi dalam setiap orang, setting, kejadian dalam kehidupan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor.
Maka dari itu, saya melakukan survei ini untuk mengetahui tingkat kematangan karir dari subjek yang saya dapatkan, karena ia merasa bimbang dan merasa kesulitan dalam pemilihan jurusan di perguruan tinggi. Karena dipengaruhi oleh beberapa faktor baik positif, ada pula yang negatif. Kita masuk pada permasalahan. Kita masuk pada permasalahan. Jadi permasalahan yang dihadapi peserta didik dalam menilai diri untuk merencanakan karir ini tidak dapat memenuhi hal-hal yang diperlukan dalam perencanaan karir seperti yang dijelaskan oleh Soekardi dan Sumiati pada tahun 1993 halaman 20, yaitu perencanaan karir di masa depan memerlukan pemahaman terhadap diri sendiri, pemahaman terhadap bakat-bakat, minat, sifat-sifat, pengalaman yang dimiliki, nilai-nilai, dan cita-cita dari seorang individu tersebut. Hal ini senada juga diungkapkan oleh Yusuf pada tahun 2002 halaman 44 bahwa faktor yang mempengaruhi perencanaan karir salah satunya adalah faktor pemahaman diri pribadi yang mencangkup pemahaman terhadap kecerdasan, pengetahuan, dan wawasan atau minat seseorang. Kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu pembahasan masalah. Baik, jadi di sini pembahasan masalah berdasarkan tema atau topik yang sudah saya bahas tentang BK karir, maka saya menggunakan beberapa metode pengumpulan data tentang BK karir, yaitu berupa DCM, wawancara, dan observasi yang saya akan bahas berikut ini. Pertama, saya menggunakan DCM untuk mengetahui permasalahan karir dari setiap peserta didik, khususnya pada subjek-subjek yang saya teliti. Saya menggunakan aspek DCM, yaitu tentang masa depan dan cita-cita pendidikan atau jabatan, yaitu terdapat 20 item, dan dari 20 item tersebut peserta didik dihimbau untuk diinstruksi untuk memilih item-item yang sesuai dengan permasalahan yang dialaminya. Nah, seperti ini DCM yang saya bahas. Baik, berdasarkan DCM yang sudah saya bagikan, ada 5 responden yang sudah mengisi. Dari kelima responden tersebut mempunyai masalah yang sama dan juga ada yang berbeda. Pada responden yang ke-1, yaitu yang bernama Dian Tresna Ahmad, kelas 10 SMA, item yang dijentang yaitu nomor 201, 224, dan 225, dan juga 227. Pada yang responden kedua, yaitu Fikram Ersyanto, kelas 10 SMA, jumlah item yang dipilih yaitu 221, 223, 224, dan 226, dan juga 230. Yang ketiga yaitu Hasbi Tuasamu, kelas 10 SMA, item yang dipilih yaitu ada 6, yaitu pada nomor item 224, 226, 227, 228, 230, dan 238. Yang keempat yaitu Zikriansa Ninga, kelas 10 SMA, item yang dipilih atau dicentang berjumlah 3 yaitu 234, 236, 238, dan yang terakhir adalah Zikriansa Ensaupala, kelas 12 SMA, item yang dipilih ada 3 yaitu pada nomor 224, 225, dan 227. Dari kelima responden di atas, saya tertarik dengan masalah yang dicentang berdasarkan DCM yang sudah saya bagikan kepada peserta didik pada nomor 224, karena kebanyakan siswa mencentang nomor itu.
dan yang terjadi di lingkungan sekitar saya setelah saya melakukan observasi kepada peserta didik di sekitar lingkungan saya. Saya menanyakan beberapa pertanyaan-pertanyaan dalam kata-kata seharian tentang cita-cita dan karir mereka ke depannya. Mereka masih merasa bingung, mereka masih merasa kesulitan, apakah mereka mau lanjut atau mau bekerja atau mau istirahat. Jadi dari beberapa pernyataan yang sudah saya bagikan, peserta didik masih bingung dan ada yang tidak tahu habis SMA saya mau kemana, apakah mau lanjut atau tidak. Salah satu faktor yang masih booming sekarang ini, khususnya untuk anak kelas 3 SMA, dengan adanya corona atau COVID-19 ini, mereka merasa bingung apakah mereka mau melanjutkan atau tidak, karena salah satu subjek yang menurut saya dari hasil pengisian DCM ia perlu ditelusuri masalah-masalah yang sudah dicentang dari DCM, yaitu yang bernama Hasbi Tuasamu, dengan 6 pernyataan yang dipilih dari 20 pernyataan yang ada. Jadi langkah yang saya ambil untuk menelusuri permasalahan yang menurut saya paling dominan, saya melakukan wawancara dengan subjek dan hasil wawancaranya akan saya paparkan sebagai berikut. Baik, berdasarkan hasil wawancara dengan subjek diungkapkan bahwa subjek merasa bingung terhadap pemilihan jurusan di perguruan tinggi karena subjek juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempengaruhi. Setelah saya meninjau, subjek mempunyai masalah antara pilihan mau kuliah atau tes karena berbeda pendapat dengan orang tuanya, dan subjek juga masih merasa kebingungan dengan jurusan yang ingin ia pilih untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi proses pendidikan di bangku SMA itu sangat penting, di mana dapat mempengaruhi siswa ketika memilih jurusan di perguruan tinggi. Ada yang bersifat positif, ada pula yang bersifat negatif, baik dalam pendidikan SMA maupun SMP. Seperti baik yang terakhir adalah penutup, terdapat kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan saya di sini yang dapat saya ambil dari hasil laporan tentang survei masalah BK yang saya lakukan dengan subjek atau responden, yaitu pada masalah karir atau cita-cita subjek tersebut. Jadi di sini bimbing karir itu sangat penting. Jadi di sini karir sangat penting bagi peserta didik, dan juga pengetahuan dasar dari seseorang individu itu sangat penting untuk masa depan si peserta didik. Maka dari itu guru BK harus mampu melihat problem-problem yang terjadi agar dapat mencari jalan keluar atau solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Siswa diharapkan juga harus mempunyai schedule atau perencanaan karir dari awal. Diharapkan dari SMA kelas 1 itu siswa sudah mempunyai gambaran bahwa ia mau kemana, untuk masa depannya itu mau kemana. Seperti itu. Saran saya di sini yaitu semoga laporan ini dapat diterima, dan jika terdapat kesalahan dalam penyusunan laporan, saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga guru, siswa, dan juga guru bimbingan dan konseling bisa bekerja sama terkait dengan problem-problem yang terjadi di lingkungan sekitar agar dapat menemukan jalan keluar atau solusi. Guru BK juga dapat melakukan tes minat bakat untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dari si peserta didik tersebut. Dan juga need assessment sangat penting untuk perkembangan karir dari setiap peserta didik. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Kurang dan lebihnya saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Sampai jumpa. Dah.